Terus Pak Torik juga dikenal sebagai sopir almarhum juga ya? Ya, setelah dulunya saya sopir angkot, Pak. Itu sampai saya terkenal, Pak, nama saya. Oh, Saya punya statement itu yang dihafal sama anak-anak kecil, sama orang-orang. apa statementnya? Itu begini saya. Waduh, pangkat saya naik tapi gaji saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar Pak Torik? Alhamdulillah, Allah masih memberi kesehatan, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih bisa bersua lewat LPPH Gutim yang posisinya di Kalimantan bagian timur, Iya. Balikpapan bagian timur. Iya. Alhamdulillah Pak Torik masih tampak seger ya. Berapa umurnya Pak Torik? Umur ini sudah Pak. Saya lahir tahun tanggal 1 bulan 12 tahun 1961. Berarti ya 62 saya lahir. Kalau tidak salah umur itu sekitar 58. 58, 59. Ya, sudah 58. Di mana dilahirkan? Lahir sama dengan Ustadz Gopar di Nganjuk, Kertosono tepatnya. Oh iya. Di Kertosono, Pak. Iya. Kok bisa jauh-jauh dari Nganjuk, Kertosono bergabung Hidayatullah, gimana ceritanya? Begini, ada kisah sedikit sebelum saya menjawab pertanyaan ini. Awal mulanya saya itu kumpul sama anak-anak remaja di kampung gitu. Di Nganjuk sana? Di Kertosononya itu. Iya. Ya, halakoh yang tidak pernah membahas kitab tapi begadangan itu, main gitar. Tahun-tahun berapa itu? Tahun Pak, sebelum 75. Oh, sebelum 75. Belum lahir saya. Ya, ya. terus kalau orang Bugis bilang mak domeng. Terus apa namanya? Ya, ngambil buahnya orang kadang-kadang malah. Tapi pada satu saat itu Allah ngasih hidayah saya. Apakah aku harus begini? Saya menjerit dalam hati. Mau begini terus gitu. Kenapa mau begini terus ya? Ya, aku begini terus. Saya menjerit dalam hati, bapak-bapak, para penguasa di rumah, dimanapun berada. Tidak, saya katakan terus tidak. Itu menjerit dalam hati aja. Dan tidak, saya harus merantau gitu. Saya harus merantau. Pada waktu itu naik kapal itu masih 15.000. Dan itu taruhannya nyawa karena belum ada kapal pelni, belum ada pesawat, masih susah juga. Tahun berapa itu? Tahun 78. 78 merantaunya. Ya, merantau. Berarti umur kan baru 17 tahun itu ya. Iya, tamat sekolah pertukangan di Jawa. Ada gak sekolah pertukangan? ST, jurusan gedung dan pertukangan. ST sekolah teknik. Iya. Yang di Begadung itu? Di Kertosono, Pak. Oh, di Kertosono. Iya. Jadi tahun 78 merantau ke sini, tujuannya tapi kerja ya? Iya, Pak, kerja seperti orang-orang itu loh. Ada alamatnya sudah dituju ya? Insya Allah ada. Alamatnya saya kalau memang tidak ketemu alamat, ada rumah Allah yaitu masjid. Oh, jadi sebelum ke sini sudah taubat, sering ke masjid ya? Begini, nanti kalau tapi tiba-tiba itu semua pertolongan Allah, Pak. Ada keluarga saya dari Kalimantan datang tiba-tiba ya sama-sama sudah. Hampir sendirian. hampir sendirian. Terus ini tadi kelupaan tadi. Kenapa orang tua kasih nama Thoriqul Fajri ini? Itu ada kisah tersendiri, Pak. Ada spirit orang tua itu ngasih nama itu selalu baik. Dikasih nama Thoriq Fajri. Saya itu ada ustadz kampung ya, mungkin bahasa orang di sini kiai itu. Iya. Itu ngasih nama saya Thoriqul Fajri itu karena saya lahir menjelang subuh, Pak. Oh, fajar ya. Ya, fajar. Mau subuh itu ya. Iya. Fajri itu. Terus sama Pak Ustadz di sana sudah almarhum.
yang orang Jawa bilang Pak Yai itu. Iya. Itu dikasih nama Thorik Fajri gitu. Jadi ada kisah tersendiri ya. Ya, ada. Lahir di waktu-waktu mustajab. Iya, ada spiritnya nama itu. Saya kira suka jalan-jalan pagi. Oh, tidak. Ya, tadi belum dilanjutkan. Sudah Kalimantan, Balikpapan sini ya. Iya. Terus bagaimana kisah perkenalannya dengan Hidayatullah? Perkenalan dengan Hidayatullah itu saya awal mulanya kenal sama setelah kerja di percetakan. Di mana ya kan? tinggalnya waktu itu? Saya di Karangrejo sana dekat rumahnya Ustadz Mahmud. Oh, tetangganya. Ustadz Amin Mahmud. Iya. Tapi saya belum kenal Ustadz Amin Mahmud. Oh, belum kenal. Sudah ikut pengajian baru bisa kenal. Oh ini rumahnya Ustadz Mahmud. Nah, itu. Yeah. Jadi dari mana tadi? Ya, dari kisahnya kok bisa kenal Hidayatullah itu bagaimana? Kan kerja kan. Kerja akhirnya pernah kerja di percetakan. Terus kerja zaman dulu lain percetakan sekarang. Sekarang sudah canggih pakai riso dan lain-lain. Itu kenal Pak Joko, Pak. Pak Joko Lelono yang sekarang ada di Wahau. Iya. Cabang Wahau. Ya memang orang percetakan dia kan. Itu ngajakin saya pengajian malam Jumat di Karambugis. Oh gitu. Tepatnya itu mungkin antara 81-an itu atau 80-81 kurang lebih kalau enggak salah ingat karena enggak pernah ditulis di buku diary itu. Jadi umur 20 tahun ya waktu itu. Iya. Terus Pak Joko ngajakin saya gini. Ayo kita dengar pengajian Ustadz Abdullah Said itu. Saya tidak bisa ngaji. Itu cuman dengar ceramah aja di sana, datang dengar ceramah. Oh gitu. Terus ya mungkin itu jalannya Allah kasih jalan hidayah kasih sayang Allah itulah sehingga saya ikut dengar ceramah itu. Dari Karangrejo ke Karambugis. Ya, itu waktu itu masih Pak. Populer kita istilahnya Ustadz Mahmud kita jalan kaki itu. Dan itu enggak main-main. Jalan kaki betulan. Nah gitu. Iya. Mungkin taksi masih langka, taksi kayu itu masih. Dan waktu itu langsung tertarik ya dengan ceramah almarhum? Tertarik Pak. Tertariknya itu saya waktu di Jawa ya sholat jamaah itu dianggap biasa-biasa dengan istilah kalau sholat sendiri satu, kalau sholat berjamaah itu bisa 25 dan bisa 27. Tapi belum pernah mendengar istilah Ustadz itu wajib sholat berjamaah bagi orang yang sudah balik tanpa udzur, wajib hukumnya, nggak boleh tanggung-tanggung. Memang tegas ya. Al-haqqu minal muntar ini. Jadi maksudnya yang benar itu ya al-haq ya wajib itu. Jadi beliau nggak ragu-ragu dan yakin menyampaikan bahwa laki-laki itu harus wajib sholat berjamaah. Itu cukup menyentakkan Pak Thorik ya. Itu belum pernah saya dengar waktu saya di sana gitu. Itu hanya sholat sendiri juga nggak apa-apa gitu. Terus berapa kali ikut terus baru gabung ke Hidayatullah? Lama Pak, berproses lewat alam ini. Jadi saya pertama ikut juga sekali-sekali ikut sholat lail, kerja bakti. Terus kesini ya? Di Pak Karambugis. Masih di Karambugis. Terus tiba-tiba tahunnya saya lupa apa 81 juga atau 80 saya nggak tahu, ada pesantren kilat awal. Peskil ya? Ya peskil itu 15 hari, bukan kayak sekarang kilatnya sehari atau 2 hari itu. Kilat betulan. Kalau dulu kilatnya agak lama. Kilatnya 15 hari Pak. Iya. Tapi untuk usia-usia orang dewasa ya? Enggak, untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Anak-anak remaja gitu. Pak Thorik waktu itu kan sudah 20-an tahun ya. Tetap ikut situ ya? Ya, alhamdulillah itu juga ada pelajaran dari Ustadz Rahman. Caranya beristinja itu juga membekas dalam hati saya. Ustadz Rahman Bapak pimpinan sekarang? Iya, jadi Ustadz Rahman pernah mengisi cara setelah buang air, cebok itu harus
tangannya itu dimasukkan sedikit supaya bersih betul. Jadi bukan sekedar bersih tapi suci gitu ya. Dengan bisa sempurnanya itu begini. Nah itu juga membekas gitu. Iya. Jadi pelajaran-pelajaran dulu sangat membekas sekali. Iya, mungkin hanya sederhana yang disampaikan tapi pelajaran itu enggak pernah saya dapat waktu saya masih di Nganjuk sama Pak Gopar dulu. Ya begitu. Iya. Terus total hijrahnya tahun berapa itu? Total hijrahnya kurang lebih ya 81 itu Pak. Tapi kendati pun itu tantangan baik intern maupun ekstern itu berat. Apa internalnya? Kan udah ada keluarga di sini. Keluarga di Jawa kan kita anak pertama Pak. Oh iya. Mungkin istilah orang anak pertama itu kan tumpuan harapan. Iya, adiknya banyak. Untuk mengorbitkan adik ini sekolah pendidikan harus ditunjang dengan jadi memang sempat ngirim-ngirim ya. Ya sempat lah, kendati pun mungkin sedikit. Ketika masuk pesantren, orang tua khawatir nanti tidak bisa membantu adik-adik ya. Nah, iya begitu. Mungkin baik godaan dorongan dari diri sendiri kekuncangan ini, ya kan? Karena kita sudah biasa di luar gitu, ya, jadi bebas. Terus ini di pesantren diatur. Makan itu ala kadarnya Pak. Iya. Sampai pola makan itu Ustadz Amin Bahrun ngajari saya. Saya bersebelahan karena waktu itu kerja bakti kita sudah subuh ini sudah baju kerja. Dan kita kerja itu siang malam. Nggak kenal waktu Pak. Jadi berangkat subuh sudah membawa pakaian kerja. Pakaian kerja. Pas nggak sarapan dulu ya? Sarapannya nanti di depan masjid lama itu. Di lapangan. Pakai singkong aja. Pakai ikan bete-bete itu. Oh, ikan bete-bete. Jadi Ustadz Amin Bahrun itu ngasih tahu saya gini. Di persebelahan saya. Jadi kalau makan ikan asin bete-bete ini kita harus pakai ilmu burung. Ilmu burung. Burung bangau itu. Gimana deh ilmunya? Burung bangau itu makan ikan itu dari kepalanya. Jadi kita itu makan kepala semua kita habisin. Nah gitu. Oh begitu ya. Iya Ustaz. Oh iya. Jadi kita mulai dari kepalanya dulu makan ikan bete-bete asin. Tapi Pak, orang Nganjuk kan jarang makan ikan ya. Ada Pak sekarang pindang ikan. Oh pindang ya. Iya biasanya pindang ya. Iya. Tapi kan sukanya tempe tahu aja. Enggak, kalau ya memang betul tempe tahu, tapi sekarang sudah. Cuman harga itu mahal karena ikan itu didatangkan dari Surabaya. Oh iya. Terus jadi hijrah ya. Iya. Hijrah. Sekarang yang mau tanya lagi, saya pernah dengar Pak Thorik kan kok bisa jadi ajudan almarhum Ustadz Abdullah Said. Gimana ceritanya ini? Ceritanya waktu di Karangbugis itu pas ajudan Ustadz itu pas lagi nggak ada semua, jadi mungkin ya sudah biasa kalau seleksi alam di Hidayatullah ini Pak tinggi ya, banyak orang tapi nanti yang tinggal cuman sedikit. Seleksi alamnya itu. Seleksi alam dalam bahasa istilah Wahyu di Hidayatullah ini. Wahyu sistemnya. Wahyu sistem. Banyak orang tapi tiba-tiba enggak ada lagi. Hilang. Jadi tinggal waktu itu ajudan enggak ada. Enggak ada. Pas saya itu nawarkan diri Pak. Ustadz saya mau bantu Ustadz aja gitu. Mau berkhidmat lah. Iya. Mau mengabdi ya. Iya. Terus apa jawabannya Ustadz? Ya, Ustadz ya terus diterima, terus apa istilah Ustadz disampaikan pada santri-santri atau sama jamaah bapak-bapak staf istilahnya zaman dulu. Dulu kita semua bapak-bapak itu Ustadz bapak-bapak Sabihuna Awalun itu berkantor di Karangbugis. Ustadz Kadir, Pak Mahmud, semua Pak Sudiono, Pak Hasan Ibrahim, Pak Manan. Itu ngantornya di Karangbugis ya? Punya job skill masing-masing ya. Punya meja-meja sendiri juga. Ya. Pakai seragam juga ya? Seragam Pak. Nah itu waktu itu masih sangat punya wibawa. Terus apa kata almarhum? Kata Ustadz gini, Allah mengirim tenaga, malaikat ngirim tenaga untuk
membantu saya di Karangmulis itu gitu. Ya mungkin bahasanya Ustadz begitu. Artinya untuk menyemangati Pak Torik ya, mengapresiasi Allah mengirim malaikat ini. Ya mengirim malaikat untuk kirim tenaga ke saya ini. Apa tugasnya Pak Torik waktu itu? Ya tugasnya itu mulai dari masak, nyuci, bikin teh, terus sewaktu-waktu kami dibawa ke Sulawesi, Palu, Nemani, Sinjai, ke Surabaya, Bone, Surabaya, cabang masih perintisan Pak. Malah, makanya Pak Torik kok dikenal di Surabaya ya? Iya, karena waktu masih merintis itu kita sudah kenal semua, mulai Pak Gopar, Pak Venus, Pak Amin. Saya belum ada lah. Pak Amin, Pak Rahman, Amin Tohari, Ustadz Rahman, Ustadz Abdullah Ihsan, Abdullah Ihsan dan lain-lain. Nggak bisa kita sebut namanya, mohon maaf. Tapi yang jelas Pak Torik itu terkenal dulu di Surabaya ya, karena sering nemani almarhum ke sana ya. Ya karena pernah nemani Ustadz mungkin 2 kali apa berapa kali. Itu masih perintisan Pak. Belum ada bangunan di Kejawan. Belum, masih kita kontrak di Kejawan di kontrakan itu. Ya di kontrakan itu di mana itu? Di jalan apa itu, di dekat ITS kan? Ya dekat ITS. Oh di situ Pak Torik waktu sama Ustadz ya. Ya masih. Belum yang ke Kejawan sekarang ini ya. Kejawan masih sempat, yang kedua masih ngerintis Pak, masih bikin pondasi itu. Masih rawa-rawa juga. Ya masih rawa-rawa, masih sepi. Iya. Terus apa pengalaman selama menemani Ustadz kemana-mana itu? Ya banyak sekali. Ya waktu itu pernah ngisi Ustadz pengajian di kumpulan keluarga Mandar di Surabaya kalau tidak salah. Iya. Ya kita dibawa, itu keluarganya Ustadz Kadir Jalani. Iya. Ya pokoknya pengalaman ya banyak lah begitu. Mulai nasihat-nasihat Ustadz. Apa nasihatnya Ustadz yang sampai hari ini masih teringat, terkesan oleh Pak Torik? Ya satu diantaranya itu Pak, aku pernah ditegur, Torik, kalau masih muda gini membiasakan hal-hal yang baik. Jadi itu menjadi kebiasaan, nanti menjadi karakter. Tapi kalau jangan dibiasakan hal-hal yang jelek gitu. Terus yang paling mengesankan itu lagi, Ustadz itu selalu ngomong sama Pak Kadir Jailani ini, masalah sholat jamaah ini wajib hukumnya. Ya berdasarkan tentu syariat-syariat, tidak asal menekankan masalah sholat berjamaah. Ya, bagi yang wajib hukumnya, dan nanti kalau nggak ada itu dicari. Dan Pak Torik dengar gitu ya? Dengar saya, oh begini ya. Dan itu memang, dan saya juga yakin karena memang itu sudah merasakan nikmatnya, ada syariatnya ya. Iya. Jadi ya, makanya beliau sampai hari ini juga konsisten menjalankan sholat berjamaah duluan ke masjid kan? Insya Allah. Kan, ya, terus ini Pak Torik, kalau nemui tamu-tamu itu Pak Torik ikut juga ya? Saya memang Ustadz itu kalau ada tamu yang sahabatnya, yang akrab, yang itu selalu dipanggil. Memang itu tuntunan sunnah memang. Jadi supaya misalnya itu, supaya tamu itu tidak diabaikan, ya dipanggil ke rumah minum atau teh, makan sanggar itu ya makan sanggar atau makan ya. Karena itu juga mengakrabkan kan, supaya tamu itu tidak dianggap disepelekan gitu. Dan itu memang ajaran Islam Pak. Iya, memang sunnahnya seperti itu ya. Bahwa orang yang beriman itu harus menghormati tamu. Iya. Ini Pak Torik sering melayani tamu-tamunya Ustadz juga ya? Oh iya, itu saya juga sempat ditegur Ustadz waktu menghidangkan teh itu. Kenapa ditegur? Torik, itu kalau ada tamu, kalau ngasih, saya kan itu gini, saya pegang gini aja gelas. Iya. Yang ada pegangannya itu. Dipegang, cangkir. Dipegang pegangannya Torik, enggak boleh sembarangan. Oh, gitu Ustadz. Oh iya Ustadz. Jadi sejak itu sudah cara menghidangkan cangkir itu dipegang
gagangnya Ya. pelan-pelan, nggak Ya. boleh begini ya. Nggak boleh gitu. Terus pernah juga ditegur waktu di Surabaya. Oh, di Malang. Pas kita makan sama Di Batu Malang ya. di Malang di Noyo, Pak. Di rumahnya Pak Majid, orang kayanya di Kampung Baru dulu. Rumahnya terbakar tapi. Iya, iya, iya. Punya kapal, punya banyak kapalnya. Iya. Nah, itu pas makan gitu, sementara Pak Majid itu kan Pak sakit Iya. gula, jadi tidak boleh makan apa-apa, boleh makan nasi juga harus ditimbang dan lain sebagainya. Saya ngambil lauk itu, tangan saya mungkin bahasanya itu begini ya, gini agak jauh begini aku. Karena jauh tangannya begini ya. Ya, Iya. itu ditegur. Terus itu kalau makan trik yang dekat-dekat itu, dan itu memang syariat juga. Iya, khutbah yalik namanya. Ya, khutbah yalik ya. Itu akhirnya gitu. Enggak mungkin trik itu kuhabiskan. Nanti kalau saya dekatkan itu. Gitu. Agak malu-malu juga dong tadi. Malu, Pak, saya. Tapi itu bertiga kita. Tapi itu kan benar kan? Oh, itu memang syariat, Pak. Saya juga enggak Boleh, itu saya salah karena Iya. itu benar. Iya, itu. Tapi beliau nggak segan-segan kalau ada kesalahan ditegur ya. Iya, iya. Tapi karena beliau ikhlas jadi Pak Torik enak juga ya. Pak. Iya, ya, ini biasa. Biasa memang kita ini hidup tidak lepas dari kesalahan, Pak. Gitu aja. Iya. Terus Pak Torik juga dikenal sebagai sopir almarhum juga ya? Ya, setelah dulunya saya sopir angkot, Pak. Oh, jadi sebelum Abang Gojali itu sopirnya Ustadz. Terus ya biasa kayak di pemerintahan PNS itu kan penyegaran. Itu sampai saya terkenal, Pak, nama saya. Oh, Saya punya statement itu yang dihafal sama anak-anak kecil, sama orang-orang. apa statementnya? Itu begini saya. Waduh, pangkat saya naik tapi gaji saya turun. Waktu itu masih enak-enaknya cari uang, Pak. Iya. Jadi pangkat naik, Pak, tapi gaji turun. Maksudnya sebelumnya enggak jadi apa-apa, terus jadi sopir ya, naik pangkatnya. Sopir dulu, sopir di umum. Sopir di umum kan gajinya banyak ya. Ya, waktu itu karena motor belum Belum banyak. sebanyak sekarang ini. Iya. Terus naik pangkatnya gajinya turun. Naik pangkat tapi gaji turun. Ya. Tapi kenikmatan kan bertambah. Oh iya, insya Allah. Kenikmatan Kita istilah orang banyak ini minta berkahnya Ustadz. Dan memang Pak Torik merasakan keberkahan itu ya. Ya, insya Allah, karena kan kalau kayak Pak Ustadz itu insya Allah kalau karena dia sudah punya karisma dan wibawa, ya banyak staf-stafnya, ada santri-santrinya, ada yang bawakan macam-macam kayak gitu. Mungkin kan Ustadz juga tidak bisa makan semua. Jadi yang makan stafnya ya Pak Torik Ya, mungkin yang di situ itu kita juga ikut kebagian. Iya. Apa yang dilihat Pak Torik kebiasaan almarhum yang menarik selama nemani beliau jalan, mau malam Pak Torik juga temanin. Apa kebiasaan almarhum? Ustadz itu kalau kita memang Ustadz itu apa ya, semangat belajarnya itu tinggi, Pak. Otodidak itu. Jadi dia Baca buku ya. baca buku, tuh beli buku di toko buku, Kalau ke Surabaya beli buku. beli buku banyak betul. Pakai dus-dusan ya. Iya, terus baca buku ya kan. Kapan belum baca buku itu? Ya kalau di waktu-waktu senggang gitu, kalau misalnya sudah ndak sibuk, ndak rapat, ndak apa gitu kan dia baca gitu. Pak Torik sering lihat ya beliau baca buku. Ya baca buku, dan dia waktu sehat itu komitmen sholat jamaah dan sholat lail. Murojaah ayat banyak hafalannya itu. Oh, jadi Pak Torik lihat sendiri langsung ya? Ya. Selama menemani beliau sering baca buku, sering murojaah hafalan. Iya. Oh. Jadi memang itu kayaknya dari Ustadz Amru itu keturunannya itu keturunan penghafal, Pak. Jadi pernah satu ketika itu saya ngantar sama Pak Yono ke Samarinda, Ustadz Amru, istrinya, mertuanya Pak Amru itu ngaji. Keluarga Iya, di naik mobil ya. Mobil angkot waktu itu belum ada Xenia dan Avanza, belum ada. Iya.
Hilux apalagi masih baru lahir Hilux gitu. Nah itu Di mobil ya. itu ngaji semua Pak. Tadarus semua. Semua terus. Dari Balikpapan ke Samarinda. Iya, sampai tertidur. Oh, sampai tertidur. Iya, yang enggak cuman saya sama Pak Yono aja. Enggak ngaji. Enggak ngaji karena ayatnya cuman pendek-pendek semua. Ya itu juga. Tapi kan dapat keberkahan dari mendengar orang baca Quran. Ya. Dan yang mewakili gaya-gaya Ustadz itu Akib Junet. Oh, Pak Akib Junet. Iya. Mewarisi gaya ceramahnya. Gaya ceramahnya, bahasanya yang sastra. Ustadz itu punya nilai sastra tinggi. Bahasanya itu memang menyentuh. Satu contoh itu yang dipasang di pos itu. Oh iya. Apa itu? Yang kita hidup bukan di alam pernyataan. Ya, kita hidup bukan di alam pernyataan, tapi hidup di alam kenyataan. Jadi nggak bisa hanya ceramah-ceramah aja, tapi harus bagaimana mengaplikasikan di lapangan. Iya. Terus ini Pak Torik kan datang ke Gunung Tembak, Hidayatullah kan masih bujang. Iya. Kapan nikahnya? Saya nikah tahun 91 Pak, tahun 47 pasang. Oh, berarti sama Pak Bakri Hamada ya? Bakri Hamada ya. Sama Ustaz Zen ya. Sama orang-orang hebat dong di situ. Semua orang hebat Pak, tapi pernah ada teman kita yang Pak Torik aja enggak hebat ini. Itu. Tapi ada juga yang bilang gini, Pak Torik itu hebat juga karena dia dinikahkan sama sepupu sekali Ustadz. Wah gitu. Iya. Sama sepupu. Jadi ibu itu sepupu sekalinya Ustadz. Oh iya, sepupu satu kali. Iya kan. Iya ya, karena Pak Torik orang dekatnya almarhum, makanya dikasih sepupu sekalinya. Ya, mungkin itu apa ya? Karena itu jodoh, ajal, rezeki, nasib itu kan Allah ya, Allah. Jadi itulah jodoh, penuh misteri itu, penuh misteri. Gimana pertama waktu menikahnya? Ya memang berat Pak, karena kita ini punya tradisi yang tidak Islami di kampung, ya kan? Katanya Pak Torik kan standarnya tinggi kan? Ya bahasa Ustadz itu gitu. Pak Torik ini selera tinggi nih. Tapi itu yang jodohkan Ustadz Junet Pak. Ya. Ada Ustadz Junet yang minta ya? Ya itu. Karena kenapa beliau minta? Karena mungkin lihat Pak Torik soleh. Ya mudah-mudahan lah, amin. Mudah-mudahan. Iya. Tapi sempet ya ada dapat ini gitu ya. Oh iya. Sempet ada rasa-rasa gitu juga ya. Tapi apa yang dihibur sama almarhum? Apa disampaikan? Maksudnya bagaimana? Ketika Pak Torik kok dilihat agak ragu-ragu, dibilang Pak Torik ini standarnya tinggi tadi kan dia bilang. Ini nikah perjuangan, nikah mubarakah. Jadi bahasa Ustadz itu kan bahasa-bahasa yang tidak lepas dari spirit perjuangan itu. Motivasi. Ya motivasi gitu. Nah saya komentar sedikit. Jadi Hidayatullah nikahkan Masal ini itu satu gebrakan yang bagus untuk melawan tradisi yang istilah Ustadz itu. Melawan tradisi ya. Ya melawan tradisi. Tradisi apa aja Pak Torik? Tradisi yang tidak Islami. Tradisi pacaran. Ya tadi pacaran. Jadi kita pacaran setelah nikah Pak. Oh iya. Pacaran setelah menikah. Iya pacaran setelah nikah. Tapi dan memang Pak Torik gak kenal sama ibu waktu itu ya? Murni Pak. Padahal ya karena tinggalnya di situ kan, di asrama putri Pak Torik. Kenal tapi kan itu murni ndak kita milih Pak. Iya. Zaman sekarang kan ada WA, ada HP dan lagi. Sebab pilihan itu sendiri juga belum tentu bagus. Iya. Karena pernikahan itu sendiri misteri. Iya. Pilihan sendiri belum tentu bagus. Belum tentu bagus. Saya ada cerita Pak. Orang pacaran 3 tahun, 1 tahun setengah cerai. Iya, padahal sudah mengenal luar dalam. Ya, sudah ibaratnya baju itu sudah dites. Kalau ibarat air aqua ini segelnya lepas sudah. Tapi nggak apa juga. Nggak apa juga Pak. Tapi memang itu misteri. Itu juga pemberian Allah Pak. Iya. Jadi tulang rusuk yang Allah berikan itu. Ya, kebahagiaan itu. Intinya kalau kita konsisten dan komitmen dan istiqomah untuk melaksanakan syariat Islam ini insya Allah. Dan saya mau komentar sedikit untuk para pemirsa yang ada di rumah, dimanapun berada, untuk melanggengkan cinta itu sebetulnya sangat mudah. Apa tipsnya Pak Torik? Tipsnya untuk di samping kita cinta. juga di real syariat ini,
kita di sewaktu-waktu itu istri itu kita hargai, maksudnya kita ajak misalnya ke warung misalnya minum teh, tapi gelasnya cuma satu Pak. Oh, Nah, mungkin orang kalau tidak biasa canggung. Nah, bukan saya nggak punya uang, ya mungkin kalau sedikit ada lah, iya. tidak banyak. Tapi sengaja memang beli satu aja. Ya sengaja beli satu itu saya minum gantian sama istri saya. Karena untuk inilah memupuk cinta dari angka 0,0 menuju ke 1, 2, 3, 4. Dan mestinya saya sama Pak Gopar ini sudah cintanya sudah nenek kakek nenek ini sudah 100 di angka 5 atau 6. Oh iya. Dan kadang-kadang saya ke pantai itu beli jagung rebus itu loh. Iya. Bukan saya tidak bisa beli, jagung berebus banyak di rumah misalnya, atau teh di rumah banyak. Saya hanya beli satu, cuman makan gantian aja. Itu tips sederhana sekali ya, Pak Ya. Torik. Saya lihat Pak Torik sering bonceng istrinya mancing, Oh iya. bawa pancingan. Iya Itu Pak, itu sambil pacaran ya. enggak juga. Itu Pak membantu ekonomi perdapuran ini. Iya. Jadi Dari mana punya tip begitu kalau sesekali minum berdua satu gelas jagung satu berdua? Dari mana? ya jadi ini sebelum kita jawab itu kita sebetulnya beli suasana aja, bukan beli makanannya. Oh iya, suasana yang mahal ya. Jadi satu contoh misalnya, teh itu di warung-warung kaki lima ini hanya mungkin 3.000 atau 5.000 ya. Iya. Tapi di hotel itu bisa 50 atau di airport sana juga segitu kopi itu. Sama-sama. Itu juga harganya. Tapi kita mungkin kalau aku di warung atau di sepinggan makan soto dan lain sebagainya itu hanya beli suasananya, tempatnya. Hanya sebetulnya sama aja yang di rumah, cuman tempatnya yang beda. Beda-beda. Kebersamaan dengan istri itu yang berbeda. Ya, sekali-sekali. Ya ini saya lihat terakhir kemarin ada pernikahan Mubarokah, ada putri Pak Torik ikut, dan Pak Torik saya lihat pasrah betul, dan Allah kasih menantu yang insya Allah juga sesuai dengan yang Allah memang berikan gitu ya. Ya itu Pak, saya perjuangkan untuk Islam ini. Iya. Artinya intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Jadi untuk membantu agama Allah di tempat cabang itu. Jadi memang sudah anak diwakafkan ke dalam perjuangan ya. Insya Allah. Jadi Alumnistis lagi putrinya. iya, tamat setis. Sudah tugas di Lampung, sekarang mau tugas di Tugas di Sulawesi, di Lampung, baru sekarang mau ke Gunung Tinumbala di Palu, Luwuk Palu. Iya. Ini aset Pak Torik ya, sebagai anak soleh. Terus ada lagi. Saya pernah dengar Pak Torik ini yang mengajak Pak Munaji masuk pesantren ya. Iya. Pak Munaji sebagai mantri kesehatan, tapi bisa ditarik Pak Torik ke sini. Gimana ceritanya itu? Begini Pak, waktu itu saya sakit di rumah sakit yang lama, bukan yang di Kanuyoso sekarang. Yang di mana itu? Waktu itu masih puskip itu enggak Oh, tahu. yang positif yang sekarang lagi dibuka itu ya? Iya ya, waktu itu di puskip. Pak, saya di opname, saya sakit mah. Sudah jadi santri ya? Jadi santri ya. Mah. Terus Pak Munaji itu Yang waktu itu masih memang semangatnya waktu zaman Ustadz itu tinggi waktu itu. Iya. ngajak orang itu. Jadi saya Pak Munaji, ya saya kalau itu bertahap Pak untuk ngajak orang itu. Dengar ceramah dulu. Ngajian Ustadz Abdullah Said itu. Sebagaimana Pak Torik diajak sama Pak siapa tadi? Pak Joko. Pak Joko, Iya. Pak Torik lakukan juga ke Pak Ya, Munaji. Iya. terus ya mungkin itu hidayah juga Allah, ya kan. Tiba-tiba Pak Munaji berproses di sana, tugas di rumah sakit berdua sama Bu Sus. Akhirnya bisa hijrah ke sini. Jadi awalnya diajak ngobrol-ngobrol. Iya. Waktu ngerawat Pak Torik di rumah sakit, Iya, waktu itu rumah sakit masih, di puskip. iya masih. Jadi sakit membawa keberkahan ya. Iya, sakit membawa keberkahan itu. Apa disampaikan sama Pak Munaji, Pak Torik? Ya, sebetulnya waktu itu Pak, intinya itu kalau kita berislam itu ya satu contoh sholat jamaah, dan itu nikmat sebetulnya.
Nah, nikmat. Artinya sampaikan apa yang sudah dirasakan Pak Torik Ya. ke Pak Munaji. Sholat berjamaah itu wajib, nikmat, Iya. dan beliau percaya ngikut itu ya. Nah, dengar ceramah Ustadz sendiri kan, jadi Iya, iya. Oh, diajak ke pengajian. Iya. Ya, pengajian. kendati pun Pak Munaji mungkin pada awalnya juga masih teka-teki hijrah ini. Jadi akhirnya juga alhamdulillah dia bisa hijrah ke sini. Iya, ditempatkan tugas di sini. Ya. Kayaknya ada beberapa orang ini saya dengar itu memang hijrah ke Gunung Tembak karena Pak Torik ya. Ya. Mungkin itu juga karena hidayah Allah, Pak. Itu. Iya, iya. Tapi kan perantaranya ya. Pak Torik jarang naik podium ceramah khotbah, tapi dakwah fardiyahnya ini ya. Iya. Sering kemana-mana ngajak orang ceramah, diajak dicerita-ceritain gitu ya. Iya. Ya, ya, ini yang pelajaran berharga Pak Torik. Jadi kan satu contoh aja begini misalnya. Hidup ini kan kalau istilahnya orang Nganjuk, Pak, istilah tempat Pak Gopar itu kan hanya seperti musafir kelana yang kehausan itu. Jadi musafir kelana itu ya gunung yang tinggi ku daki, lautan ku seberangi ya kan. Tiba-tiba haus dia. Haus lantas dia minta minum di orang. Di tempat orang enggak kenal. Iya. Itulah umur kita itu hanya sebentar itu. Jadi Hanya sekedar mampir minum. mampir minum itu bahasa Indonesianya itu. Jadi umur itu juga singkat. Jadi hanya waktu adzan, nunggu waktu sholat. Waktu kita lahir diadani, mati kita disolati. Itulah hidup kita. Jadi sisa-sisa hidup kita ini kepada pemirsa di rumah maupun dimanapun berada, marilah kita gunakan Sebaik-baiknya baik-baiknya untuk ibadah. untuk ibadah dan beramal soleh. Gitu. Jadi waktu kita lahir kita telanjang, meninggal juga telanjang. Istilahnya orang di sana itu sama. Awalnya kita dari tanah, kembali ke tanah. Iya. Jadi kita di atas tanah, kembali ke tanah lagi. Nah, gitu. Makan juga dari tanah. Makan dari sari-sari tanah itu. Artinya dari tanah itu kan tanaman-tanaman kita itu kan dari itu. Hari ini Pak Torik banyak pelajaran ini karena sering bergaul dengan Ustadz ya. Cuma saya nggak dicatat sih. Oh, iya. Saya nggak dicatat. Ini banyak yang baru ini saya dengar ini. Iya, Pak. Mungkin yang benar dari saya, Pak, yang salah itu dari yang benar dari Allah, yang salah itu dari kelemahan saya sendiri sebagai manusia biasa. Ada lagi Pak Torik yang mungkin masih mau disampaikan pelajaran dari almarhum yang anak-anak muda itu harus tahu. Intinya begini, Pak. Kalau Ustadz Abdullah Said itu punya visioner yang tinggi. Mudah-mudahan santri-santri kita itu yang mulai dari setis, PUJ, pendidikan ulama juama dan lain-lain ini bisa serius belajar untuk mewarisi estafeta kepemimpinan perjuangan ini. Jadi itu yang mahal ya. Iya, karena Ustadz itu punya visioner yang tinggi, yang visioner jauh ke depan untuk berjuang ini ya kan, untuk berdakwah ini ya. Menyampaikan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di penjuru dunia. Indonesia ini. Bukan Indonesia, dunia juga. Oh ya, mudah-mudahan dunia mudah-mudahan. Iya. Ini Pak Torik ya, kita doakan semoga Munas Hidayatullah kelima sukses dan selamat. Ya, mudah-mudahan nanti Allah cabut penyakit COVID-19 corona ini ya, dan kita diberi petunjuk semua sama Allah dan kesehatan ya kan. Iya. Sehingga Munas bisa terlaksana dengan baik. Tapi selagi masih corona ini kelihatannya juga sangat dibatasi orangnya bisa. Boleh dibatasi tapi ibadah tetap harus maksimal. Iya. Iya, terima kasih banyak Pak Torik atas pertemuannya pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keistiqomahan dalam perjuangan
Ya, amin. diberikan kesehatan Ya. dan diberikan keberkahan. Ya, amin Iya. amin. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.